Cerita pemilik PO Rosalia Indah, anak seorang petani, kini sukses menjadi pembisnis transportasi. Perusahaan otobus PT Rosalia Indah Transport atau Rosin, adalah perusahaan yang menyediakan layanan bus antar kota antar provinsi atau AKAP. Nama perusahaan ini sudah terkenal dan merupakan pemain senior di industri AKAP. Mereka melayani berbagai rute antar kota di Jawa dan Sumatera, serta menyediakan jasa transportasi pariwisata. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 1983 oleh pasangan suami istri, Justinus Suroso dan Justina Rahyuni. Bisnis ini telah berjalan selama 39 tahun dan semakin berkembang pesat. Namun, siapa yang menyangka bahwa pemilik PO Rosalia Indah berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan Bapak Suroso harus pergi dari kampung halamannya untuk mencari nafkah. Ayahnya bekerja sebagai buruh tani dan tidak memiliki lahan pertanian sama sekali. Namun, Bapak Suroso dengan tekun membangun karir sebagai kondektur dan kini sukses sebagai bos besar di dunia transportasi darat. Lalu, bagaimana sejarah berdirinya PO Rosalia Indah? Berikut kami ulas kisah inspiratif dari sejarah berdirinya PO Rosalia Indah. Anak seorang buruh yang menderita. Justinus Suroso atau yang akrab disapa Pak Roso, adalah pendiri dan presiden direktur PT Rosalia Indah Transport. Di balik kesuksesannya tersebut, Roso berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu. Tapi berkat hal itu, Roso mengaku dirinya menjadi sosok yang mandiri. Seorang Suroso ini sebenarnya apa sih? Cah Deso, anaknya buruh tani. Kalau ini buruh, bapak saya tani tapi tidak punya sawah. Itulah kondisi saya sebenarnya. Termasuk masa kecil saya, termasuk anak kurang beruntung. Maksudnya karena keadaan keluarga menderita, anak ada 6. Dari situ saya termotivasi untuk mandiri, kata Roso saat wawancara di Perpals TV. Merantau menjadi kondektur. Perjalanan karir yang cukup sukses dilalui oleh Suroso di industri transportasi. Ia yang akhirnya memilih untuk merantau, berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai kondektur. Prinsip saya, kalau dewasa pergi dari rumah. Ijazah juga hanya pas-pasan, cari kerjaan akhirnya dapatlah kondektur bus, yang malang melintang di dunia transportasi. Dari kondektur itu, pelan-pelan dan semangat keras, berdoa kepada Tuhan. Akhirnya saya menjadi agen bus Timbul Jaya, dulu, ujar Roso. Perlahan, dari kondektur, Suroso merasa bahagia bisa menjadi agen bus di Timbul Jaya. Ia mencari calon penumpang ke berbagai daerah. Jalan dari satu ke dua, jalan berkembang terus, 11 tahun saya berkarya di Timbul Jaya. Alhamdulillah saya pinter itu berkat ini. Jasanya tidak terlupakan. Itu adalah alma mater saya, imbuhnya. Berusaha tak aneh-aneh selama bekerja. Dari pekerjaan di industri transportasi itu juga, Roso bertemu dengan cinta sejatinya. Justina Rahyuni Suroso, istri tercinta, berperan sebagai bawahannya saat bekerja. Diakui selama bekerja di Timbul Jaya, Suroso berusaha tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya, dan dengan tulus bekerja kepada atasan. Jadi saya kerja di Timbul Jaya dibantu istri saya. Saat itu dia sebagai pembantu saya di lingkungan kerja. Tapi di lingkungan keluarga, dia sebagai istri. Tanpa pamrih apapun, istri saya membantu saya tulus. Saya tidak pernah minta gaji, tak pernah minta-minta sesuatu yang tidak diberikan secara ikhlas dari bos saya, ungkap Suroso. Naik jabatan menjadi penanggung jawab. Di balik kesulitan hidupnya, Suroso sangat menikmati dan menerima dengan tulus pekerjaannya. Dari posisi terendah yang ia jalani hingga akhirnya dipromosikan menjadi pemimpin unit. Ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kebijakan di perusahaan Timbul Jaya saat itu. Saat itu kita mengelola sekitar 36 bus. Segala sesuatu kebijakannya, saya yang menentukan, hampir 90% saya.
Bos tahunya ada setoran dan ada cicilan dibayar. Zaman itu masih gampang-gampangnya, papar Suroso. Saya ditunjuk sebagai Kepala Unit Wilayah Pemasaran Solo dan Jawa Timur. Kemudian saya kembangkan. Pada saat itu belum banyak saingan, belum kayak sekarang. Timbul Jaya dulu masih menangan. Dilayani apa adanya, penumpang diam saja enggak pernah komplain, sambungnya. Tercetus ide untuk jasa transport. Karena layanan yang diberikan oleh Timbul Jaya pada saat itu hanya mencakup kota Solo. Akhirnya Suroso mendapatkan ide untuk menciptakan layanan transportasi dari kota tersebut ke kota-kota lain. Sebagai layanan tambahan yang ditawarkan, dan bergabung dengan Timbul Jaya, Roso memilih untuk meminjam satu unit mobil pada tahun 1983. Saya dulu tidak punya target tertentu, mengalir saja, saya jalankan sesuai prosedur. Berjalannya waktu, di tahun 1983 saya punya ide bus-bus dari Sumatera finishnya di Solo. Terus dioper. Saya ambil kesempatan itu, saya cari inisiatif untuk kredit kendaraan sendiri. Supaya bisa mengangkut, meneruskan pelayanan ini, tutur Suroso. Buka jasa travel. Berselang 1 tahun, Suroso menambah armadanya. Hingga ia dan istri mampu membuka jasa travel di tahun 1984. Berjalannya waktu kok baik, tahun 1984 nambah lagi 2, sekaligus buka travel. Masih travel gelap itu, belum ada jenis pelayanannya, masih plat hitam. Soalnya yang resmi dulu travel antar jemput, yang resmi itu hanya diizinkan AKDP, atau antar kota dalam provinsi. Jadi peluang yang sekiranya baik, menguntungkan, di situ saya ambil, ungkap Suroso. Tapi semua itu kuasa Tuhan. Hanya manusia itu wajib berusaha, bagaimana mencari rezeki yang benar, sepanjang itu dilakukan dengan itikat yang baik, insya Allah Tuhan punya kuasa, terangnya. Tercetus nama PO Rosalia Indah. Suroso adalah individu yang spontan namun terorganisir, sehingga perkembangan bisnis dan kesempatan karirnya terlihat lancar. Salah satu contohnya adalah dalam menentukan nama perusahaan yang ia dirikan. Saya tidak banyak berpikir panjang, karena anak saya namanya Ana Rosalia. Akhirnya saya ambil, dikasih Indah belakangnya. Semua itu saya lakukan yang gampang, sederhana, yang ada di depan mata, kata Suroso. Perlahan dari travel, Suroso memilih utang untuk membeli bus. Untuk 1 bus saja, sudah bisa untuk mengangsur utang 2 bus. Lahir busnya tahun 1991. Saya itu tanpa berpikir yang tinggi-tinggi, apa yang bisa kita lakukan, sesuai kemampuan ya saya jalani. Kayak buka bus itu, saya sudah punya 29 unit travel itu. Jadi saya ambil bus itu utang. Alhamdulillah karena zaman itu bus masih gampang dan laku banget, persaingan belum banyak, jadi pendapatan bisa maksimal. Pendapatan 1 bus mampu untuk mengangsur 2 bus, jelas Suroso. Seberapapun pendapatannya, ia tetap tidak boros. Sejak menjadi kondektur, diakui bahwa urusan keuangan menjadi tanggung jawab sang istri. Bahkan Suroso dan istri sama-sama bukan orang yang boros. Seberapapun pendapatan akan dijaga dan segera digunakan untuk membayar utang. Bukan disimpan terlalu lama. Saya kan orang otodidak, jadi kalau dapat duit berapa dari hasil operasional bus saya enggak pernah simpan-simpan itu. Dapat dikit langsung setor bank, dapat banyak juga setor bank. Artinya, kalau setorannya itu rutin, cepat lunas, buruan utang lagi, ucap Suroso tertawa. Kebetulan sejak jadi kondektur, itu semua urusannya ibu. Kalau enggak punya duit, ya saya minta. Makanya duit itu utuh. Duit sekecil apapun istilahnya utuh, tandasnya.